Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita masih membahas tentang sistem reproduksi pada manusia. Yang akan kita bahas yaitu siklus menstruasi, proses fertilisasi dan kehamilan, penyakit dan kelainan pada sistem reproduksi, dan upaya pencegahannya. Bisa kalian buka buku paketnya, halaman 22. Yang pertama yaitu siklus menstruasi. Apa sih yang dimaksud menstruasi? Menstruasi merupakan suatu keadaan keluarnya darah, lendir, dan sel-sel epitel yang menyusun dinding rahim. Pada siklus menstruasi itu terdapat 3 fase, yaitu fase menstruasi, fase proliferasi, dan fase sekretori. Yang pertama yaitu fase menstruasi. Pada fase ini, hormon FSH atau follicle stimulating hormone memicu berkembangnya folikel dalam ovarium. Pada awal perkembangannya, folikel menghasilkan hormon estrogen dan hormon progesteron. Hormon estrogen dan progesteron ini akan memicu dinding rahim untuk menebal. Pada saat ini, dinding rahim sedang mengalami fase proliferasi. Tujuan dari menebalnya dinding rahim adalah untuk mempersiapkan tempat melekatnya embrio pada sel telur yang dibuahi oleh sperma. Fungsi lain dari hormon estrogen adalah memicu kembali kelenjar pituitari untuk menghasilkan hormon FSH dan LH atau luteinizing hormone. Hormon LH terus diproduksi dan meningkat secara mendadak. Peningkatan hormon LH ini akan memicu pengeluaran sel telur dari folikel yang telah matang. Proses ini disebut ovulasi. Fase ketiga adalah fase sekretori. Folikel yang telah melepaskan sel telur akan berubah menjadi korpus luteum. Sel telur yang telah diovulasikan akan ditangkap oleh fimbriae dan akan bergerak menuju tuba falopi. Jika pada saat itu sel telur tidak dibuahi oleh sperma atau tidak terjadi fertilisasi, maka akan dikirimkan sinyal tertentu pada korpus luteum untuk tidak memproduksi hormon estrogen dan progesteron lagi. Dengan demikian, pada fase ini, jumlah hormon estrogen dan progesteron pada perempuan menjadi rendah. Rendahnya hormon estrogen dan progesteron menyebabkan jaringan penyusun dinding rahim rusak dan pembuluh darah yang ada pada dinding rahim pecah, sehingga perempuan akan mengalami menstruasi. Selanjutnya yaitu proses fertilisasi. Apa sih yang dimaksud dengan fertilisasi? Fertilisasi merupakan proses peleburan inti sel sperma dengan inti sel telur sehingga membentuk zigot. Proses fertilisasi ini terjadi di dalam tuba falopi. Prosesnya yang pertama, ovulasi. Terjadi pengeluaran sel telur dari ovarium. Kemudian, adanya tahapan fertilisasi. Terjadi peleburan inti sel telur dengan inti sel sperma, sehingga terbentuk zigot. Tahap yang ketiga yaitu pembelahan. Suatu sel zigot membelah menjadi 2, kemudian menjadi 4 sel, dan seterusnya. Pembelahan ini terjadi dalam tuba falopi. Tahap 4 yaitu pembelahan lanjutan. Zigot terus membelah sehingga terbentuk sekumpulan sel, seperti sebuah anggur yang disebut dengan morula. Kemudian tahap kelima, morula terus mengalami pembelahan sehingga terbentuk blastosit. Blastosit selanjutnya menempel ke dalam endometrium yang disebut dengan proses implantasi. Pada kondisi ini, seseorang perempuan mengalami kehamilan. Tahukah kamu bagaimana perkembangan embrio selama dalam kandungan? Embrio berkembang dalam kandungan sehingga menjadi bayi yang siap lahir selama 9 bulan 10 hari atau sekitar 37 minggu. Perkembangan embrio dalam kandungan dapat dibagi menjadi beberapa periode. Periode perkembangan yang pertama itu trimester pertama. Pada periode ini terbentuknya hampir semua organ tubuh.
Kemudian, trimester kedua, perkembangan utama janin yaitu pembesaran ukuran janin dan perbaikan struktur menjadi lebih detail. Kemudian, trimester ketiga, terjadi pertumbuhan ukuran bayi yang sangat pesat untuk mendapatkan kekuatan menghadapi hidup di lingkungan luar. Selanjutnya yaitu penyakit pada sistem reproduksi manusia dan upaya pencegahannya. Yang pertama adanya HIV atau AIDS. Penyakit AIDS adalah penyakit yang disebabkan oleh HIV atau Human Immunodeficiency Virus yang menyerang sistem imunitas atau kekebalan tubuh penderita. Saat ini penyakit yang disebabkan oleh HIV lebih dikenal dengan istilah AIDS atau Acquired Immunodeficiency Syndrome. Saat ini belum ditemukan vaksin pencegahannya dan belum ada obat yang betul-betul dapat diandalkan untuk mengatasi HIV atau AIDS. Yang kedua yaitu gonore atau GO. Penyakit gonore ini disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhoeae. Gejala penyakit ini adalah rasa sakit dan keluar nanah pada saat kencing pada laki-laki, serta keputihan berwarna kuning hijau pada perempuan. Penyakit ini dapat menyebabkan kebutaan pada bayi yang baru lahir. Yang ketiga yaitu sifilis atau raja singa. Sifilis adalah penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum. Gejala awal penyakit ini adalah luka pada tempat masuknya bakteri ke dalam tubuh, biasanya pada daerah sekitar kelamin. Penyakit ini dapat menyebar dan menyerang organ-organ tubuh lainnya, kemudian menimbulkan kerusakan pada organ tersebut. Yang keempat yaitu herpes simplex genitalis. Penyakit herpes simplex genitalis disebabkan oleh virus herpes simplex tipe 2 yang menyerang kulit di daerah genitalia luar, anus, dan vagina. Gejala penyakit ini berupa gatal-gatal, pedih, dan kemerahan pada kulit di daerah kelamin. Kemudian pada daerah tersebut timbul beberapa lepuh kecil-kecil, dan selanjutnya lepuh menjadi pecah dan menimbulkan luka. Penyakit herpes sulit sekali sembuh dan sering kambuh setelah beberapa bulan atau tahun. Kelima, keputihan. Keputihan yaitu penyakit kelamin yang terjadi pada perempuan dengan ciri-ciri terdapat cairan berwarna putih kekuningan atau putih keabu-abuan pada bagian vagina. Cairan tersebut bersifat encer atau kental, berbau tidak sedap dan dapat menyebabkan rasa gatal pada vagina. Penyakit ini dapat diakibatkan oleh infeksi jamur Candida albicans, bakteri, virus, dan parasit. Penyakit ini dapat terjadi apabila kebersihan bagian vagina dan sekitarnya kurang dijaga dengan baik. Dan yang terakhir yaitu epididymitis. Penyakit ini terjadi pada laki-laki. Epididymitis adalah peradangan pada saluran epididymis yang disebabkan oleh infeksi atau terkena penyakit menular seksual. Penyakit ini ditandai dengan rasa nyeri disertai pembengkakan pada salah satu testis. Salah satu penyebab terjadinya penyakit ini adalah pergaulan bebas. Selanjutnya yaitu soal. Kerjakan 5 soal berikut dan ditulis soalnya. Nomor 1. Sebutkan tahap siklus menstruasi dan berikan hormon yang berperan pada setiap tahapannya. 2. Apa yang dimaksud dengan fertilisasi? 3. Jelaskan proses fertilisasi. 4. Sebutkan 5 penyakit pada sistem reproduksi manusia dan berikan penyebabnya. 5. Sebutkan upaya pencegahan penyakit pada sistem reproduksi manusia. Terima kasih. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.